Oke. Ya, kalau penampangnya 3, misalnya ya. Saya mau ini ilustrasi untuk penampang ekivalennya saja. Prosesnya sama seperti yang tadi. Lalu misalnya E2 itu paling besar, E3 nomor 2, E1 paling kecil misalnya ya. Nah, ini penampang ekivalennya pasti terserah Anda ekivalennya yang mana, tapi kalau begitu jadi ekivalen, lebarnya yang tengah ini pasti paling besar, yang bawah nomor 2 besar, yang atas nomor paling kecil jadinya. Jadi tergantung yang dipertahankan yang mana, tapi nanti bentuknya mungkin jadi begini. Yang tiganya nomor 2 ya, jadi gini gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi penampang ekivalennya itu segini. Terserah yang mana. Kalau ini tetap, berarti ini dikalikan dengan perbandingan modulus elastisitasnya jadi lebih lebar. Ini juga dikalikan dengan perbandingan modulus elastisitasnya yang ketiga dengan 1, karena dia lebih besar dari 1, lebarnya jadi lebih besar. Kalau 3 yang dipertahankan, jadi ini dianggap sama dengan ini. Ini dikalikan dengan nilai yang lebih besar karena E2 per E3-nya lebih dari 1. Sementara E1 per E3-nya kurang dari 1, lebarnya berkurang. Begitu. Jadi proporsinya kurang lebih akan seperti ini. Nah, tinggal yang mana yang tetap ya di antara ini. Tergantung ekivalennya mau dibuat yang mana. Ya, jadi kalau ini B, yang B-nya bisa ini, berarti ini lebih dari B, ini juga lebih dari B. Atau B-nya yang 2 tetap, jadi B-nya itu sekian. Ini kurang dari B, ini juga kurang dari B. Atau yang 3, ini yang B, ini lebih dari B, ini kurang dari B. Oke, masing-masing tentu punya inersia sendiri, nggak ada masalah, tinggal dihitung aja. Nah, apa pengaruh posisi begini dengan posisi begini? Bagaimana? Ini kan saya pertahankan pinggirnya gitu ya. Tadi juga ini kan begini, saya buatnya ini di tengah gitu ya. Ada pengaruhnya nggak? Dibuat begini dengan begini. Lebarnya sama ini ya. Ini lebar ini sama. Inersianya, Pak. Gimana? Inersianya. Inersianya bagaimana? Inersianya bagaimana? Kita ngitung inersia terhadap sumbu yang mana? Terhadap sumbu horizontal ya, karena kan yang pangkat 3-nya yang ke atasnya yang vertikal gitu. Jadi kalau begini ini sentroidnya katakan di sini, 3-nya lebih besar ya. Mungkin sentroidnya agak ke bawah gitu ya. Nah, kita ngambil inersia terhadap sumbu horizontal ya. I terhadap sumbu ini, karena kan momennya mengitari begini ya. Mengitari sumbu ini. Nah, ini dengan ini posisi sentroid, nah sebelum inersia, posisi sentroidnya gimana? Y barnya. Dengan Y bar ini. Yang di atas dengan yang di bawah beda nggak? Anda tadi siapa yang jawab? Rusdian, siapa namanya? Kira-kira beda nggak? Sebelum ke inersia, jadinya saya nanya ini dulu. Y barnya sama nggak? Atau yang ini tadi misalnya, yang ini misalnya. P ini dengan, kalau saya ganti jadi L, jadi gitu ya. Ini lebih panjang tentunya ya. Nah, gini. Y barnya sama nggak? Y bar ini nih. Kalau lihat formulanya, oh udah kehapus. Hanya luas dikalikan jaraknya ke bawah, karena ini Y bar kan. Terus ditambah dengan luas ini kalikan jaraknya ke bawah, hanya momen pertama terhadap sumbu horizontal. Y barnya mestinya sama, mau digeser ke kiri ke kanan ya. Yang berubah itu X barnya, tapi X bar kan nggak kita pakai di sini ya. Nah, inersia juga begitu. Kalau terhadap sumbu yang ini sama aja nih, I bintangnya sama aja. Anda taruh begini, sama taruh begini sama ya. Yang berbeda nanti inersia terhadap sumbu vertikalnya. Tapi kan kita kan nggak ngambil momen terhadap sumbu vertikal. Ya. Jadi naruhnya boleh begini, boleh begini. Yang jelas kalau ini B1, ya ini B1 juga gitu ya.
Terus B2-nya jarak dari sini ke sana gitu ya. Ini B2-nya dari sini ke situ. Ya. Jadi nggak ada masalah bagi yang lebih suka melihat gambar-gambar simetris ya bikin di tengah-tengah lah semua gitu ya seperti yang ini tadi. Tapi kalau enggak nilainya sama aja. Ini mungkin mengganggu bagi yang tidak suka keteraturan gitu ya karena dia nggak terlalu teratur. Tapi inersianya sama ya. Jadi boleh digeser-geser aja ke kiri dan ke kanan. Nggak ada masalah begitu. Itu satu. Kedua, kalau di samping misalnya ya. Jadi pembagiannya bukan horizontal seperti di contoh ini, di contoh yang kita kerjakan. Tapi begini. Nah, itu misalnya ya. Momennya sih tetap, momennya arahnya ke sana ya. Begitu. Tapi materialnya dibaginya E1 dan E2 begini. Ya, nggak apa-apa. Rule-nya tetap tinggi tidak boleh berubah. Yang berubah hanya lebarnya. Ya ini mah tinggal diganti aja lebarnya ya. Kalau ini saya label, saya kasih nama apa? B1 di bawah. B2. Terserah mau jadi ekivalen yang mana. Ekivalen 1 semua, misalnya ini lebih besar. Jadinya dia jadi gini aja, jadi segi 4 tetap ya. Yang tingginya tetap H. Ini tingginya tetap H. Lalu kalau E2 lebih besar jadi B2-nya jadi lebih besar. Nah, ini saya buat putus-putus saja karena materialnya sebenarnya jadi 1 ya. Sudah jadi ekivalen nomor 1 aja. Yang ini tetap B1. Yang ini jadinya B2 dikalikan E2 per E1. Ya. Jadi nggak apa-apa. Nah kalau begini sentroidnya udah jelas nih tengah-tengah ya, nggak susah nyarinya ini. Tetap di tengah gitu ya. Oke, nggak ada masalah kalau gitu. Ya. Nah, nanti tegangan ekivalennya distribusinya pasti tetap begini. Kalau momennya positif berarti atasnya tekan, bawahnya tarik gitu ya. Ini tegangan ekivalen ya. Jadi dari sini Anda cari I bintang ya, 1/12 kali lebar total kalikan tinggi pangkat 3. Tidak perlu sumbu sejajar segala karena sentroidnya persis di tengah-tengah. Nah, nanti karena di setinggi ini tuh ada material 1 dan 2, ya tegangannya di masing-masing aja. Ini untuk material 1 karena dia tetap tidak ada perubahan, ya distribusi tegangannya persis ini. Ya, jadi yang untuk material 1 sama persis. Ini ceritanya sama persis gitu ya. Ini sigma untuk material 1. Yang ini distribusinya dari bawah ke atas seperti itu. Di sebelahnya material 2, karena ini ekivalennya ekivalen 1, jadi yang 2 ini harus dikalikan dengan rasionya dulu, dan ini lebih besar ya. Jadi yang ini bisa jadi lebih besar. Nggak kelihatan besarnya ya. Saya buat lebih besar beneran lah. Mudah-mudahan masih kelihatan di situ. Ya, masih lah ya. Ini distribusi tegangan di material 2 yang di sebelah kanannya ini. Ya. Sigma 2 sama dengan sigma bintang kalikan E2 per E1. Ya. Oke, jadi nggak ada masalah posisinya di kiri apa di kiri kanan atau di atas bawah. Ini kenapa tidak ada loncatan? Ya karena kita lihat distribusinya vertikal ya. Loncatannya dari sini dengan sini ya. Jadi kalau dibikin gambarnya 3 dimensi, begitu. Nah, tegangan di sini yang kecil, ini dibuat dulu ya. Ini gini kecil. Ini tekannya, ini tariknya begitu. Di sebelah sananya yang lebih besar ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Garis netralnya sama-sama. Ini ke sana gitu ya. Ini ke belakang sana, dia juga lebih besar di sana. Gitu
yang lebih besar ya. Jadi loncatnya dari material yang satu tekannya sekecil ini, material yang kedua di sebelah kanannya ke sana. Jadi demikian ya, beda distribusinya. Nah itu kalau begitu. Apalagi kemungkinan kompositnya. Oh kalau berisi ya. Kalau segi empatnya begini. Nah penampangnya seperti itu. Di mana di luar ini E1. Di dalam E2. Nah gimana nih ekivalennya? Penampang ekivalennya gimana? Ingat rule-nya hanya lebarnya dirubah sebanding dengan perbandingan modulus elastisitasnya terhadap modulus elastisitas penampang ekivalen yang dipilih. Ini asumsinya E2 lebih besar dari E1 ya. Itu dulu, E2 lebih besar dari E1. Kalau E1 lebih besar dari E2 bisa juga sih, nanti kita coba lihat. Gimana mestinya? Kalau E2 lebih besar dari E1, terus kita mau jadikan E1 semua. Jadinya gimana? Anda masih ada kan ya? Sudah hampir habis waktunya, tapi masih ada 47 kok. Harusnya gimana? E2 1 ini ekivalennya penampang E1 gitu ya. Jadi lebar E1-nya tetap. Yang ininya tetap. Nah, kalau E2-nya lebih besar dari E1, lebar yang ini harus lebih besar dari semula ya. Jadinya. Dan itu nggak muat ditaruh di sini ya. Bisa keluar dari, jadi bisa tumpang tindih. Nanti kalau tumpang tindih Anda bisa kacau menentukan inersianya nanti. Nah, seperti aturan ini tadi, bahwa posisi begini sama begini nggak ada bedanya. Kalau begitu yang ininya kita pindahkan aja keluar ya. Yang ininya kita pindah keluar. E2 ini yang tadinya lebarnya cuma katakan B, begitu B2. Nah ini adalah B2 dikalikan E2 per E1. Ini tidak akan mengubah inersianya ya. Nah, sentroidnya juga nggak akan berubah kayak gini, pasti di tengah-tengah ini ya. Sentroidnya tetap di tengah situ. Kalau ini vertikalnya simetris ya. Artinya tebal yang di atas dengan di bawah sama. Nah nanti inersianya ya dihitung dari penampang yang begini aja. Jadi ini satunya lagi yang ini. Dan dia dianggap sebagai satu material yang sama seperti ini. Kalau E2-nya lebih kecil itu lebih mudah yang ngelihatnya. Ini kalau E2-nya lebih kecil dari E1, E1-nya tetap, ini ekivalennya tetap E1 misalnya ya. Jadi ini ekivalen E1, jadi yang luarnya tetap, tebal ini juga tetap karena materialnya material E1. Nah, karena E2-nya lebih kecil, artinya lebarnya material 2 ini akan mengecil ya. Jadi dia jadi gini. Kayak ada bolongnya di tengah begitu ya. Ya nggak apa-apa sih, yang hitung aja inersia dari ini, tapi yang bolongnya jangan dihitung gitu ya. Oke, jadi yang ini tuh lebarnya jadinya B-nya jadi B2 yang tadi. Formulanya sama, E2 per E1 tetap. Tapi karena E2-nya lebih kecil, jadi lebarnya jadi lebih kecil daripada B2 yang semula. Ya. Jadi aturannya sih begitu, selalu lebarnya ya, jangan ke arah yang lain. Nah, terakhir sebelum ditutup, karena tadi di depan ada gambarnya, bagaimana kalau penampangnya lingkaran?
gitu ya. Lingkaran tuh biasanya tuh kayak pipa gitu ya, baja. Pipa itu kan tipis, tapi tengahnya lumayan luas, bisa diisi dengan beton gitu misalnya. Terus ini bajanya ya. Jadi ini E1, ini E2. Kalau ini baja dan beton, baja lebih tinggi modulus elastisitasnya, jadi E1-nya lebih besar nih kalau kayak gini ya. Oke. Misalnya mau yang mana? Katakan E1-nya tetap ya, jadi ring yang di luarnya tetap. Ini jadi begitu. Ini penampang ekivalen. Ini sama dengan beton gitu ya, misalnya. Baja, maaf. Ini beton ya. Jadi ini ekivalen bajanya. Bajanya tetap. Nah, betonnya karena lebih kecil modulus elastisitasnya daripada baja, jadinya lebarnya harus kita perkecil. Bagaimana memperkecil lebar lingkaran? Bagaimana bentuknya lingkaran ini kalau lebarnya kita perkecil? Ada yang punya ide? Tingginya Dijadikan nggak boleh berongga, berubah. Gimana? Ada yang ngomong? dijadikan berongga. Apa? Dijadikan berongga. Jadikan berongga. Oke, tapi bentuknya dulu aja. Tadi kan betonnya lingkaran gini. Ini saya keluarkan yang betonnya aja. Nah, ini yang betonnya aja, yang tadinya lingkaran. Itu dengan diameter tertentu. Diameter tertentu, berubahnya jadi apa yang sebelah dalamnya ini aja. Yang berubah hanya boleh lebarnya ya, tingginya nggak boleh ya. Jadi kalau ini diameter, tingginya tetap sejauh diameter, jadinya tetap tingginya segitu. Lebarnya karena modulus elastisitasnya lebih kecil, jadi lebarnya harus jadi lebih kecil. Jadi apa dia? Dua lingkaran gitu, Pak. Kok jadi dua? Yang ini aja. Ini kan ini lingkaran nih ceritanya. Ini nggak perfect gambarnya saya, tapi ini lingkaran dengan diameter sama ke segala arah gitu. Sekarang arah lebarnya, arah ininya kita perkecil. Jadinya jadi apa? Elips. Jadi elips ya. Oh. Jadi yang tingginya tetap D. Dia jadi begini. Atau kalau di sini ya dimasukin aja ke sini nggak apa-apa ya. Jadi maaf. Jadi begitulah gitu. Jadi yang ada itu ini, yang aslinya, yang baja ini. Lalu ditambah dengan yang ini ya. Ini di mana ukuran ininya, ini adalah diameter yang tadi, ini D tadinya ya. Dikalikan dengan rasionya ya. E2 per E1 dalam hal ini ya. Oke. Elips itu parameternya apa? Kalau lingkaran itu diameter, kalau elips parameternya apa? Nih, elips ini parameternya apa? Ada dua parameter elips mestinya ya. Ini A misalnya namanya, terus ini B ya. Ya, parameter elips itu ada dua. Luas elips masih ingat? Anda nggak perlu luas, tapi perlunya inersia sih. Kalau ini luasnya adalah pi per 4 D kuadrat. Kalau ini berapa luasnya elips? Ada pi-nya juga mestinya. Pi per 8 kali A kuadrat tambah B kuadrat, Pak. Wah, kejauhan. Anda dari mana dapatnya itu? Luas loh ya. Luasnya mirip dengan ini mestinya. Pi per 4 AB. Ya. Kalau A-nya sama dengan B, elipsnya berubah jadi lingkaran, ininya jadi diameter kuadrat gitu ya. Kalau A sama dengan B kan jadi diameter dua-duanya ya. Ini luas ya. Nah, inersia juga begitu. Inersia lingkaran itu pi per 64 D pangkat 4. Kalau lingkaran penuh ya. Kalau kosong nanti tinggal dikurangi aja. Nah, I elipsnya, elips itu adalah pi per 4. Kalau terhadap sumbu Y kan kita perlunya gini ya. Terhadap sumbu Y, A
B pangkat 3. Ya. Bukan per 4, per 64. Maaf. Per 4 itu kalau pakai jari-jari ya. Oke, jadi nanti kalau lingkarannya, karena Anda perlu nyari inersia. Kalau sentroidnya udah pasti di tengah, nggak akan berubah kalau lingkaran begini mah. Inersia elips itu segini, pi per 64 kalikan A lebarnya ini dikalikan dengan tingginya pangkat 3. Ya. Begitu. Ini I lingkaran ini ya. Lingkaran. Apalagi kemungkinannya. Yang kotak begitu, yang gini. Nah sama kalau misalnya modulus elastisitasnya lebih besar yang di dalam, jadinya elipsnya misalnya jadi gitu. Nah, nggak mungkin ditaruh di sini. Jadi misalnya kasusnya E2-nya lebih besar dari E1, maka ini nggak ditaruh di tengah, tapi taruh aja di luar ya. Inersianya nanti dihitung dua-duanya. Yang satu lingkaran yang biasa, yang satunya karena lebarnya jadi lebih besar, jadi begini mungkin ya. Jadi gitu ya. Jadi yang ini berubah jadi ini. Terus yang pinggirnya tetap pinggir ini. Inersianya dijumlahkan saja, kan sentroidnya sama ya. Sama-sama di tengah, nggak perlu sumbu sejajar ini. Inersia dari cincin ini ditambah dengan inersia dari elips yang ini. Oke, sudah cukup banyak. Anda mungkin sudah kekenyangan dengan ini. Harus ada yang dikerjakan dulu. Silahkan nanti dikerjakan. Kita ketemu lagi Jumat ya untuk minggu depan jam 7. Sekali itu saja. Dan mungkin tidak lama ya. Sekitar 1,5 jam lah, sampai 8:30. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh sampaikan. Kalau enggak, kita sampai di sini.